Dan hari ini gue akan menjadi host kalian di konten kolaborasi antara Warta Himahi x Beautiful Voices. Nah, emang kali ini tuh kolaborasinya ngapain sih? Jadi kolaborasi kali ini juga akan ditemani oleh narasumber gue nanti yang akan membahas mengenai fakta atau mitos mengenai lingkungan. Jadi kayak seperti yang kalian tahu, lingkungan itu lagi hype-hype banget ya dibahas karena emang isunya udah memprihatinkan banget gitu. Karena seperti yang udah gue bilang tadi, gue nggak bakal sendirian di sini. Gue bakal ditemenin sama narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik banget ya hari ini. Kayak gue cantiknya ya. Nah, langsung aja mungkin gue panggilin gitu ya satu-satu supaya mereka juga bisa kenalan sama kawan WH gitu. Oh, jurusan AI, umur 20 tahun. Halo semua, kenalin nama aku Jasmine, aku jurusan arsitektur dan umurku 20. Kenalin aku Egy dari hubungan nasional juga, umur juga 12. Hai. Halo semuanya, kenalin nama aku Alia dari manajemen 2019. Umur aku 21 tahun. Halo. Halo. Salam kenal semuanya, nama gue Bobi, gue dari jurusan Teknik Sipil. Sekarang umur gue 19 tahun. Oke, nah itu kawan WH narasumber kita hari ini. Mungkin mereka udah kenalan ya sama kawan WH. Dan sekarang teman-teman bisa saling kenalan nih. Nah sembari kenalan mungkin kayak teman-teman juga bisa ngasih tahu dari skala 1 sampai 10 seberapa tertarik sih teman-teman sama isu lingkungan gitu. Mungkin gue kasih 6,5 aja deh. Oh, ada 6,5 ya. Ya, kenapa tuh? Karena lu kayak udah tahu buruk, tapi kayak udah aja. Ya udah aja. Ada poinnya. Oke, lanjut siapa nih? Aku kali ya. Boleh. Kalau dari aku sendiri, beri 8. Karena kebetulan skripsi aku bahasa tentang Wow, Jadi, wow. ketertarikan aku agak naik sedikit. Gara-gara skripsi aku bahasa itu. I see. Oke. Next ada siapa nih? Yang mau? Aku akan Boleh. Aku kurang lebih sama juga sih 8, karena soalnya data-data tentang kondisinya itu lumayan berpengaruh sama tugas aku, jadi lumayan. Oke. Sweet kali ya? Oh, sweet. Weh. Apa berarti? Kalau dari gue setuju sih, setuju. 7. Kenapa? Soalnya ini lumayan penting, cuman gue mager. Oh, mager. Jadi kalian ya? Mirip ya. Ini udah briefing kali ya. Oke. Kalau kalian ya? Kalau aku 10 sih sebenarnya. Kalau ketertarikan ya, tertarik banget. Apalagi aku punya co-founder dari NGO namanya Economy for Ecology, editor. Yes. Terima kasih. Boleh di follow. Oke. Dan juga sekarang lagi kerja di Sustainable Economy. Oke. Nah emang kawan WH dari teman-teman kita hari ini itu udah banyak banget yang tertarik banget ya sama isu lingkungan. Ada juga yang masih kurang tertarik gitu ya, nggak apa-apa banget gitu ya, karena emang minat kita kan beda-beda. Oke. Guys, apakah kalian udah tahu kalian mau ngapain? Udah bawa kipas ya kalau lihat oh, buat ngipas. Oke, jadi hari ini kita tuh bakal bahas isu lingkungan ya tentunya. Jadi nanti sistemnya adalah aku bakal ngasih tahu beberapa pernyataan mengenai lingkungan dan nanti aku akan ngasih kesempatan teman-teman untuk mengangkat fakta atau mitos nih mengenai pernyataan tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut juga teman-teman bisa ngasih pendapatnya ya dari jawaban teman-teman. Setelah itu baru aku kasih tahu nih mana ya yang bener fakta atau mitos gitu. Oh, takut nggak? Oke, kalau Reha dan teman-teman kita langsung ke pernyataan yang pertama aja ya. Pernyataan pertama adalah Indonesia adalah negara ketiga dengan polusi terparah se-Asia. Tunggu sabar, kita aba-aba dulu ya. Oke, aba-aba dalam 3, 2, 1. Oke, ini banyakan yang mitos ya sebenarnya. Mungkin bisa dimulai dari yang banyakan yang fakta. Aduh, pusing. Kita mulai dari yang fakta dulu aja deh kalau gitu. Gimana nih? Siapa nih? Gue dulu ya? Boleh. Kalau kenapa gue fakta? Karena 3. Karena ini juga pokoknya ketiga nggak sih paling banyak kalau nggak salah. Apa kedua ya Indonesia? Ayo. Berarti kalau nggak dia kedua pokoknya. Oke. Mungkin boleh lah kalau ketiga karena kalau pertama jadi prioritas. Oh. Aduh. Aku gak percaya 3, kenapa? Karena 3 itu maksudnya termasuk rendah gitu. Karena Indonesia, terutama Bandung dan Jakarta gitu ya, kota besar itu polusinya banyak banget. Jadi aku lebih milih Indonesia tuh kayak posisi pertama. Pertama ya malah ya. Cuman ini kan, cuman Bandung sama Jakarta doang kan? Enggak sih, kalau menurut aku Nggak boleh gitu dong. itu mungkin 3 deh, dengan kayak Jakarta itu buruk gitu kan. Kayak masa sih Indonesia cuma 3? Kayak
Masa Jakarta 97% memenangkan ini menjadikan gitu apa sih? Ini Kan populasinya mayoritas Mayoritas Jakarta gitu. Jadi kayaknya aku juga setuju sih kayak nomor 1 ya. Oke deh kalau gitu jawabannya ada mitos. Dan jawaban dari Niko sama Kala benar. Adalah Indonesia peringkat pertama dengan polusi tertinggi se-Asia. Nah, kalau selain jadi peringkat pertama polusi paling parah se-Asia, Indonesia di tahun 2021 berdasarkan data dari IQR berada di nomor 17 untuk ranking udara terburuk sedunia yang disusul dengan Nigeria dan juga Armenia. Terus kawan WH, kalau misalnya ngelihat lebih detail ke Indonesia sendiri, IQR juga menilai kalau misalnya kota Jakarta itu adalah kota dengan polusi terburuk se-Indonesia gitu. Bener sih, emang pusatnya di Jakarta gitu ya. Dan dengan pusat di Jakarta ini menjadikan juga Indonesia paling buruk se-Asia gitu kawan WH. Nah, next up kita ke pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua adalah salah satu penyebab penurunan polusi udara adalah hujan dan angin. Penurunan ya, bukan kenaikan ya. Oke, boleh angkat dalam 3, 2, 1. Fakta, mitos. Oke, mungkin kita mulai dari yang mitos dulu nih. Gak tau itu kan sendiri gimana. Cuman kan emang ya kalau di hujan kan sejuk. Sejuk. Cuman gak tahu kalau misalnya polusinya tuh kan polusi kan banyak zat-zatnya kan. Nah gak tahu itu seluruh apa enggak. Cuman kayak mungkin gak semudah itu tuh ya tadi sih. Kayak polusi itu berkabut kayak kayak begini. Kayak ban kempes ya. Apa gue di kota soalnya gue pernah baca di apa kalau angin sama hujan tuh bisa membantu menurunkan polusi. Sama itu masih pernah nonton film Upin Ipin tuh. Upin Ipin. Nah itu dia kan ada episode yang di kabut tuh segitu dapat hujan pada seneng gitu. Nih ngarang ya, gue nonton Upin Ipin dari pertama gak pernah nonton. itu pengalaman pribadi sih. Pengalaman Kalau pribadi, misalnya gimana ada tuh? hujan atau misalnya angin itu biasanya porsi itu berkurang masa jadi kayak dari itu sih dia Oke deh, alright. Gua kunci nih ya jawabannya ya. Jadi kalau misalnya jawaban yang benar itu adalah fakta. Benar. Mungkin kalau lihat tuh sering mikir, loh kalau hujan sama angin kan bukannya malah ngedatengin polusi gitu ya, kayak air kotor, terus bawa udara kotor. Tapi shocking mungil gitu ya kalau lihat ternyata tuh faktanya angin sama hujan tuh efektif untuk menurunkan polusi. Nah, tingkat keefektifan angin sendiri pun sampai 66%, sedangkan hujan di tingkat 8,71%. Jadi meskipun banyak kota gitu ya misalnya yang banyak tanamannya, banyak pohonnya, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, berubah tiba-tiba, salah, nggak dong, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tetap aja nggak efektif dalam nurunin polusi udara gitu teman-teman juga kawan WH. Oke, next up kita ke pernyataan selanjutnya ya. Pernyataan selanjutnya adalah Bandung adalah salah satu kota dengan polusi tertinggi di Indonesia. Boleh ngangkat Bandung. Salah satu ya. Salah satunya. Dalam 3, 2, 1. Weh, fakta semua loh. Asli. Weh. Oke. Oh itu di komen ya. Oh betul. Baik. Keren ya. Oh berarti yang kedua kan Bandung sekarang jadi tempat wisata banget ya. Tapi kayak banyak lah orang kalau mau apa di Jawa Barat nanti ke Bandung jadi kayak semakin panas semakin. Jadi kayak. Itu Bobi ada shock loh. agak Oke. Kan ini orang Jakarta gitu. Ini menurut gue pribadi sih dia membawa polusi. Parah banget. Parah banget. nih. Lu jangan sampai di cancel ya. Oh my god. Oke. Mungkin kalau Jasmine atau Bobby mau retweet atau mau tambahin komen threadnya? Oh retweet aja. Oke deh. Oke, sebenarnya kawan WH jawaban dari teman-teman kita itu benar ya. Jadi adalah fakta. Another fact, meskipun emang dibandingin sama Jakarta tetap lebih dari Jakarta ya, kawan WH, nggak bisa dipungkiri kalau misalnya Bandung itu juga memiliki polusi udara yang bad banget, yang jelek banget. Mungkin media tuh framingnya Bandung itu kotanya asri banget gitu ya, hijau banget, pokoknya less pollution kan. Orang-orang Jakarta padahal ke Bandung kayak gitu refreshing dari udara Jakarta yang penuh polusi gitu ya kawan WH. Nah tapi ternyata Bandung itu merupakan kota yang memiliki polusi udara tertinggi dan juga menghasilkan kematian dengan angka 1.500 lebih di tahun 2021. Banyak banget. Jujur itu banyak banget ya. Iya. Kayak The Marino ya, kawan WH dan juga teman-teman ya. Jadi emang tingkat kematian akibat polusi udara di Bandung sendiri juga tinggi gitu, nggak hanya yang di Jakarta aja. Gitu. Oke.
Next aja kali ya, kita ke pernyataan selanjutnya nih. Pernyataan selanjutnya adalah moda transportasi seperti mobil dan motor merupakan satu-satunya sumber utama polusi udara di Jakarta. 3, 2, 1. Wes, mitos semua. Ini udah bulat banget jawabannya semua ya. Tadi fakta semua, sekarang mitos semua ya. Udah emang solid banget nih. Gimana nih kalau menurut teman-teman kenapa mitos? Aku mungkin sesimpel kalau misalnya kita lagi makan sate. Sate. Itu juga sebenarnya. Tapi bener sih ya, kan Iya. dari asapnya ya. Kalau yang lain gimana nih dari makan apa lagi nih? Mungkin makan barbecue apa-apa gitu. Mungkin kalau saya pribadi sih lebih prefer ke kehidupan kerja karena pasti kayak sering banget nih pulang langsung Oke, dan jawabannya benar ya Kak Meha, itu adalah mitos. Benar banget apa yang udah dikatakan sama teman-teman kita tadi. Kalau misalnya itu salah satu doang, bukan satu-satunya. Apakah kamu satu-satunya di hati dia? Tidak. Nah, meskipun mobil dan motor itu memang penyumbang mayoritas polusi udara di Jakarta, aspek-aspek lain itu juga harus diperhatikan ya Kang Meha. Misalnya kayak pembakaran sampah yang ilegal, terus kayak ada fogging, terus tadi bener kata Kaniko juga itu yang abang-abang bakar sate, itu sebenarnya juga menghasilkan polusi di Jakarta gitu Kang Meha. Jadi emang kamu bukan satu-satunya. Udahlah ya. Oke, kita next aja ya. Next itu adalah polusi udara merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia modern saat ini. Gimana nih? 3, 2, 1. Bumi nyontek. Bingung. Oke, kalau aku lihat berarti lebih dikit mitos ya. Kita mulai dari fakta dulu berarti. Itu salah satu-satunya ya? Salah satu. Oh, salah satu. Oke. Boleh nanti? Oke, berarti sekarang Egy sendiri nih yang mitos nih. Oke, terus ya. Kalau saya pribadi nih ya, yang bikin orang cepet orang itu adalah stres. Work life balance. Ya, berarti kayak Kurang balance ya, hustle culture banget. Kurang healing. Jadi kalau misalnya sekarang kan, lo lebih berpacu kepada kematian di kota tuh lebih banyak daripada di desa gitu kan. Karena kita lebih stres, nggak work life balance kayak orang mungkin desa kan. Nih, kalau dikit, Kayak kan nunduk nih, nengok dikit gunung. Ternyata kalau mereka jawabannya adalah benar fakta ya. Karena mungkin di dunia modern ini kan yang penyebab kematian paling tinggi sekarang itu adalah COVID ya. Tapi selain karena COVID juga banyak tuh penyebab kematian yang disebabkan oleh polusi udara tadi. Bahkan kayak yang udah dibilang tadi, kematian di Bandung aja udah sampai 1.500 jiwa ya. Dan itu juga menyebabkan newborn babies atau bayi-bayi yang baru lahir pun nggak bisa merasakan udara bersih hingga 8 tahun ke depan. Bayangin kayak lu masih kecil, terus kayak lahir, kayak habis nafas gitu kan, kasihan gitu ya kalau mereka, dan itu mereka rasakan sampai 8 tahun ke depan dari sekarang. Mungkin les pernyataan nih buat perokok di sini. Nih, pernyataannya adalah perokok pasif lebih rentan terkena penyakit ketimbang perokok aktif. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Kamu suka labil ya? Oke, aku lihat mitosnya lebih dikit, berarti aku nanya ke mitos dulu. Gimana yang dijelasin sama Bobby? Siapa dulu nih? Lah, Bobby. Kita. Kenapa bingung? Itu yang pasif. Yang pasif lebih rentan. Rentan. Jadi Ya boleh dong. Oke, berarti kamu mitos sendiri. Kenapa nih, Bobby? Pasif lebih rentan ya? Iya. Tapi kalau buat pasif itu lebih bahaya. Kenapa tuh? Ini dong fakta dong. Iya sih, kayak kita sering dengar gitu nggak sih? banyak bedanya. Iya, aku dengar sih cerita ya, kayak kalau misalnya pasif itu lebih rentan, lebih bahaya. Bahkan kalau misalnya orang perokok tuh lebih bahayain orang di sekitarnya, instead of dirinya. Iya. Terus ini sih, gue pengen analogiin orang-orang Oh, aja. gimana? Yang analogi banget. Ada lari dan dia udah gak bisa lari. Ternyata dia narik temannya gak bisa lari. Oke, aku bocorin dulu jawabannya ya. Jawabannya benar, adalah fakta. Yeay. Sesuai sama yang udah sempat sering dikasih tahu juga ya. Jadi kalau mereka emang perokok aktif di masa-masa polusi yang sedang tinggi-tingginya saat ini pun kalah menyeramkannya dengan perokok pasif. Seperti analoginya Egy tadi, misalnya nih, perokok tuh udah terbiasa ya menghirup polusi udara, menghirup rokok gitu. Sedangkan yang teman-teman yang belum terbiasa dan tanda kutip, jadinya
makin capek gitu ya, makin sakit gitu. Dan juga dijelaskan kalau misalnya menghirup asap rokok dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru sebanyak 20 hingga 30%. Ditambah lagi dari banyaknya polusi udara pada saat ini ya, jadi kayak makin aja gitu kalau mereka udah dari rokok, dari polusi udara, ngep nggak tuh ya, gitu kalau mereka juga teman-teman ya. Nah, dari pernyataan tadi itu udah konklusiin mitos atau fakta kita hari ini. Yeay. Oke. Kayak kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Apakah ada fakta yang mencengangkan atau kayak wah mind blown banget? Kalau menurut kalian yang mana nih? Yang paling wah gitu? Kematian sih. jujur. Oh, iya. Banyak itu ternyata Oke, setuju ya semuanya. Berarti yang saya tingkat kematiannya tuh yang sampai 1.500 jiwa gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you so much udah hadir di konten kolaborasi WH dan juga Biru Voices hari ini. Dan kalau gitu kita see you juga ya sama kawan WH ya. And that's it kawan WH untuk konten kolaborasi pada hari ini. Thank you so much for watching dan semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini juga menambah wawasan dan juga pengetahuan dari kawan WH sendiri. Gue Risha dan juga teman-teman sign up and see you on our next content. Bye.